Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG versus Montpellier menang 3-0, Les Parisiens rebut puncak klasemen. PSG menjamu Montpellier di Parc des Princes. Lee Kang-in sudah membawa PSG unggul pada menit ke-10. Selepas restart, tim besutan Luis Enrique bisa memanfaatkan dominasinya lebih jauh. Warren Zaïre-Emery memperlebar keunggulan pada menit ke-58. Gol ketiga PSG dicetak oleh Vitinha pada menit ke-66. Pellier box cut back for Vitinha, lovely finish. Les Parisiens menang telak 3-0. PSG naik ke posisi pertama dengan 24 poin dari 11 pertandingan dan menggusur Nice. Las Palmas versus Atletico, Morata dan kawan-kawan kalah, gagal ke puncak klasemen. Las Palmas versus Atletico digelar di Estadio de Gran Canaria. Las Palmas membuka keunggulan pada menit ke-51 lewat Kylian Rodriguez. Tuan rumah menambah gol pada menit ke-75, kali ini giliran Benito Ramirez. Atletico menipiskan ketertinggalan pada menit ke-83 lewat Alvaro Morata. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Akibat kekalahan ini, Atletico masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 25 poin. Las Palmas naik 3 tingkat ke urutan ke-7. Arteta, level persaingan Premier League tak pernah setinggi ini. Setelah 10 pekan berjalan, 4 tim teratas Premier League hanya dalam jangkauan 3 poin. BBC menyebut bahwa 4 teratas saat ini sudah mengkoleksi total nilai terbanyak dalam sejarah Premier League. Ini mengindikasikan persaingan titel yang akan semakin sengit. Mikel Arteta menyebut level persaingannya belum pernah setinggi ini. Sekarang jumlah tim dengan level tinggi harus meningkat, sangat berbeda dengan persaingan dulu. Dan itu menghadirkan tuntutan setiap harinya, ujar Mikel Arteta. MU disebut tak punya gaya main yang jelas, ini jawaban Ten Hag. Manchester United dituding tak punya rencana permainan yang jelas meski masuk tahun kedua bareng Erik ten Hag. Ia dinilai belum bisa membawa MU bermain seperti saat memoles Ajax dulu. Bahkan ketika awal musim ini disokong dengan perekrutan Andre Onana yang dianggap menunjang ide permainannya. MU masih memainkan sepak bola serangan balik. Sepertinya itu terlalu keras, niatnya jelas kok, tetapi eksekusinya enggak. Pada saat ini kami bermain dengan begitu banyak perubahan di setiap pertandingan. Jawab Ten Hag terhadap kritik tersebut. Xavi Hernandez angkat suara soal kritikan Gundogan. Ilkay Gundogan melontarkan kritikan pedas ke Barcelona usai kalah dari Real Madrid di El Clasico. Gundogan mengungkap frustasi ke rekan-rekannya karena tak memiliki mentalitas pemain Barcelona. Xavi akhirnya angkat suara mengomentarinya. Ia menyebut semua kritikannya membangun. Dia mengungkapkan kemarahan yang ada di dalam diri kita semua, tidak lebih. Kami semua marah, itu tergantung pada budaya. Dia berasal dari budaya yang berbeda dibandingkan dengan kami. Kami memiliki ruang ganti yang sangat sehat dan lembut. Sikapnya tidak pernah salah, kata Xavi Hernandez. Neymar jalani operasi lutut, terancam absen Copa America 2024. Neymar telah menjalani operasi di lutut kirinya untuk memulihkan cedera anterior cruciate ligament dan meniskus yang dideritanya. Penyerang Brasil itu kini berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum Copa America 2024. Sky Sport melaporkan Neymar diperkirakan butuh waktu 6 hingga 12 bulan untuk pulih total. Namun, staf medis Federasi Sepak Bola Brasil optimis pemain 31 tahun itu bisa pulih tepat waktu sebelum Copa America digelar pada Juni mendatang.
Thiago Silva percaya diri layak jadi manajer. Karir profesional Thiago Silva sebentar lagi berakhir. Setelah pensiun nanti, dia berencana untuk menapaki dunia manajerial sebagai juru taktik. Keinginan muncul karena Silva sudah punya modal selama jadi pemain. Menurutnya, menjadi bek tengah memudahkannya untuk terbiasa mengamati pertandingan. Pemain asal Brazil ini mengakui bahwa tidak jarang dia memberikan masukan taktikal kepada manajer. Karena para pemain biasanya lebih paham bagian mana yang salah, namun Silva dipastikan harus melalui jalan yang panjang sebelum benar-benar bisa menjadi manajer. AC Milan ketagihan pemain asal Inggris, sekarang incar bek Bournemouth. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tertarik memboyong bek milik Bournemouth, Elliot Kelly. Rumor ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan Milan mempertimbangkan untuk memboyong Elliot pada Januari 2024 nanti. Waktu itu adalah waktu terakhir bagi Bournemouth untuk menguangkannya. Milan sendiri butuh asupan bek tengah. Milan sendiri tampaknya memilih Elliot karena terkesan dengan performa pemain asal Inggris dalam skuadnya. Ramai-ramai berburu tanda tangan Benjamin Sesko. Sejumlah klub Liga Inggris bersiap untuk mengincar satu nama yang sama, Benjamin Sesko. Perburuan tanda tangannya akan dimulai di musim dingin 2024. Laporan 90 Minutes menyebutkan ada 4 klub berburu tanda tangan Sesko. Semua klub itu sudah siap melancarkan proposal penawaran kepada Leipzig. Harga pasaran Sesko saat ini di angka 30 juta euro, akan tetapi Leipzig diketahui mau membandrol pemainnya ini 2 kali lipat dari harga belinya, yaitu di kisaran 40 juta euro. Supporter Manchester United paling brutal se-Inggris. Manchester United memiliki supporter paling brutal seantero Inggris. Hal itu berdasarkan penelitian dari Catley Sensit. Penelitian didasarkan kepada jumlah hukuman larangan datang ke stadion, jumlah penangkapan, dan insiden di kandang masing-masing klub. Sebanyak 69 hukuman diberikan untuk fans setan merah atau terbanyak dari seluruh tim negeri Raja Charles III. Sementara itu, 32 insiden antisosial dilaporkan terjadi di Old Trafford. Angka tersebut lagi-lagi paling tinggi dibanding semua kelompok penggemar tim Inggris. Lalu ada 83 kasus penangkapan yang melibatkan fans Manchester United. Casemiro alami cedera hamstring dan akan absen cukup lama. Kabar kurang baik kembali datang kepada klub Manchester United di mana saat ini Casemiro, gelandang andalan mereka, mengalami cedera hamstring. Sebelumnya Casemiro ini sendiri sempat mengalami cedera saat bermain untuk timnas Brazil di jeda internasional. Cedera tersebut dinilai tak terlalu parah. Tetapi setelah bermain melawan Newcastle, cedera yang dialami sang gelandang rupanya kambuh dan ia harus ditarik keluar. Sial bagi Manchester United. Setelah melalui pengecekan medis secara terperinci, cedera yang dialami Casemiro rupanya Casemiro positif mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Mauricio Pochettino tidak akan dapat perlakuan spesial dari Tottenham. Tottenham sebentar lagi kedatangan sosok spesial, yaitu Mauricio Pochettino yang pernah jadi manajer selama 5 tahun. Rencananya tidak akan ada perlakuan spesial seperti pemberian Guard of Honor kepada manajer yang kini menukangi Chelsea tersebut. Kedatangannya kali ini berstatus sebagai manajer tim lawan. Pochettino akan memimpin Chelsea menghadapi Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium pada pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024, Selasa 7 November. Keras kepala Birmingham mempercayai Wayne Rooney. Start buruk Birmingham City di bawah asuhan Wayne Rooney sebagai manajer belum memberikan sinyal apapun. Para petinggi klub masih keras kepala mempercayai manajer yang baru bergabung tersebut. CEO Birmingham, Gary Cook, bahkan memberikan dukungan kepada Rooney secara terbuka. Misi utama mendapuk Rooney sebagai pelatih Birmingham adalah untuk memanfaatkan reputasinya sebagai mantan legenda. Berharap para punggawa termotivasi dan menjadikan Rooney sebagai wajah klub di luar lapangan.
Pep Guardiola ungkap perasaan sebenarnya Erling Haaland usai kalah dari Lionel Messi di Ballon d'Or 2023. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan apa yang dirasakan Erling Haaland usai gagal mendapatkan trofi Ballon d'Or 2023 lantaran kalah dari Lionel Messi. Juru taktik asal Spanyol itu menyebut Haaland senang karena bisa bersaing ketat dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Saya melihatnya sangat bahagia menjadi pesaing Messi dan Mbappe serta pemain lainnya, kata Guardiola dikutip dari Goal International. Dia harus terus menang dan punya kesempatan untuk mengatakan, mungkin musim depan saya bisa berada di sana. Dia sangat senang berada di sana. Dia baik-baik saja ketika kembali ke klub, imbuhnya. Jude Bellingham menggila, kini jadi pemain terbaik Liga Spanyol. Usai mempecundangi Barcelona dan meraih Copa Trophy, Jude Bellingham terpilih sebagai La Liga Player of the Month atau pemain terbaik Liga Spanyol edisi Oktober. Kini termasuk yang diraih pada Oktober 2023, Bellingham punya 2 gelar Player of the Month di Liga Spanyol. Gelar sebelumnya didapat sang pemain pada edisi Agustus. AC Milan panik, kode keras Theo Hernandez pancing gairah Chelsea di Januari. Klub Liga Italia AC Milan bakal panik usai Theo Hernandez memberi komentar yang membuat Chelsea berminat padanya pada bursa transfer. Pemain berumur 26 tahun itu disebut membuka diri untuk merumput di Premier League. Sayangnya tidak ada informasi lebih jauh terkait hal ini. Kalau isu dari Todo Visayas itu benar, maka masuk akal kalau Chelsea jadi terpancing untuk mendekatinya pada bursa transfer Januari 2024. Di sisi lain, AC Milan juga bakal ketar-ketir kalau Theo Hernandez memang benar-benar terbuka untuk pindah ke Inggris, sebab Hernandez selalu jadi andalan Stefano Pioli. Betah jadi cadangan di Juventus, Daniele Rugani berharap diberi kontrak baru. Daniele Rugani merasa betah berseragam Juventus dan berharap dipertahankan lebih lama lagi oleh manajemen klub. Permintaan tersebut bak jadi penegasan kalau Rugani memang betah berstatus cadangan di Bianconeri. Masa tinggal Daniele Rugani di klub asal Turin tersebut tersisa 7 bulan lagi alias segera berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Tetapi sejauh ini negosiasi terkait perpanjangan kontraknya belum juga digelar oleh manajemen Juventus. Ia berharap bisa segera membahas kontrak baru dengan pihak klub karena merasa sudah betah menjadi bagian dari Juventus nyaris sedekade lamanya. Tak perlu capek main, Neymar dapat 2 triliun rupiah tanpa tendang bola. Neymar diterpa cedera lutut serius saat Brazil tumbang 0-2 dari Uruguay pada laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa sang bomber mengalami kerusakan di bagian ligamen dan meniskus. Meski absen lama, dia tetap menerima gaji dari Al Hilal. Neymar diketahui mendapat bayaran 129 juta pound sterling atau setara dengan 2,4 triliun rupiah per tahun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!